Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin berbagi tentang forward chaining di dalam sistem berbasis pengetahuan. Nah, di sini kita mengambil tema atau judul yaitu penentuan kategori UKT mahasiswa dengan forward chaining. Yang selanjutnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2 di kelas S7D Sistem Berbasis Pengetahuan, yaitu diri saya sendiri, Fajar Hakiki sebagai presenter dan pembuat video. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Rizwan Ramadan dan Ajis Bairo Fikri sebagai pencari referensi. Dan yang terakhir yaitu Desi Anggraini Sumarna sebagai penyusun PPT dan poster. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas atau sedikit tentang apa sih forward chaining itu. Nah, forward chaining adalah sebuah strategi atau suatu metode di dalam sistem pakar untuk menjawab pertanyaan apa sih yang bisa terjadi selanjutnya, atau apa yang dapat kita alami selanjutnya, atau yang dapat kita yang didapat alami oleh user. Nah, seperti itu. Nah, di dalam forward chaining ini, kita mengumpulkan sebuah fakta-fakta atau kumpulan fakta-fakta dan menjadikan sebuah fakta-fakta tersebut menjadi rantai aturan. Dalam rantai aturan itu nanti kita cek satu persatu, lalu dari situ kita dapat mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, untuk forward chaining ini di sekitar kita ini contohnya yaitu prediksi status pasar saham sebagai efek dari perubahan atau suku bunga. Dan yang selanjutnya, eh, kita telah membuat satu skema sederhana untuk memperdalam apa sih forward chaining itu, bagaimana sih di forward chaining itu. Nah, kita di sini mempunyai beberapa fakta. Fakta 1, 2, 3, dan 4. Dan ada beberapa decision 1, 2, dan 4 ini. Nah, untuk forward chaining ini karena itu berantai, pengecekannya itu berantai. Nah, di fakta 1, apabila fakta 1 dan fakta 2 terpenuhi, maka menghasilkan fakta baru yaitu decision 1. Dan yang selanjutnya pengecekan apakah fakta 3 dan fakta 4 salah satunya terpenuhi, maka tersebutnya decision 2. Setelah decision 1 terpenuhi dan decision 2 terpenuhi, maka dapatlah decision 4. Decision 4 ini menjadi kesimpulan untuk fakta 1, fakta 2, fakta 3, dan fakta 4. Nah, yang selanjutnya kita membuat forward chaining untuk penentuan kategori UKT mahasiswa, menuangkannya dalam bentuk poster. Posternya seperti ini. Nah, ada proses ini ada premis, sub goal, knowledge base rule-nya, aturan-aturannya, dan ada kita buat satu contoh untuk menggambarkan bagaimana jalannya forward chaining untuk penentuan kategori UKT mahasiswa. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan di sini ada premis, sub goal, dan knowledge base rule. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Di sini ada premis. Premis kita memiliki A1 sampai A7. A1 yaitu penghasilan tinggi, A2 penghasilan menengah, A3 penghasilan rendah, A4 tanggungan banyak, A5 tanggungan sedikit, A6 ukuran rumah besar, dan A7 ukuran rumah kecil. Nah, di A1 sampai A3 ini merupakan penghasilan dari orang tua mahasiswa. Nah, untuk A4 dan A5 merupakan tanggungan atau anggota tanggungan dari keluarga si mahasiswa. Itu masuk ke banyak atau masuk ke sedikit. Dan A6, A7 adalah ukuran rumah yang tempat tinggal bagi mahasiswa, termasuk ke besar dan kecil. Yang selanjutnya dari kita mempunyai sub goal. Sub goal ini kita punya P1 sampai P5. P1 untuk kategori UKT 1, P2 untuk 2, P3 untuk kategori 3, P4 untuk kategori 4, dan P5 untuk kategori 5. Nah, yang selanjutnya
kita mempunyai aturan atau knowledge based rule atau aturan-aturan. Nah, di sini kita mempunyai 10 aturan. 10 aturan. Nah, 10 aturan ini kita punya aturan pengecekan setiap faktanya. Untuk aturan 1, jika A1 maka P5. Untuk rule selanjutnya, jika A2 maka P4. Rule selanjutnya, jika A3 maka P3. Rule selanjutnya, jika P5 dan A4 maka P4. Yang selanjutnya, jika P5 dan A4 maka P5. Rule selanjutnya, jika P4 dan A4 maka P3. Rule selanjutnya, jika P4 dan A4 dan A7 maka P2. Rule selanjutnya, jika P4, A5 dan A7 maka P3. Rule selanjutnya, jika P3, A4 maka P2. Dan rules yang terakhir, jika A3 dan A4 dan A7 maka P1. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba satu contoh yang kita buat untuk UKT metode forward chaining ini. Nah, dari fakta yang kita peroleh ini kita punya 3 fakta. 3 fakta itu yaitu A2, A4, A7, yaitu mahasiswa atau orang tua mahasiswa berpenghasilan menengah. Yang kedua, anggota tanggungan orang tuanya yaitu terlampau banyak. Yang A7, ukuran rumah tempat tinggalnya kecil. Nah, diketahuilah fakta dari user adalah A2, A4, dan A7. Nah, karena ini forward chaining, dimulai dari awal. Dari R1, R2, R3, sampai R10 itu dicek satu per satu terus menerus. Nah, di saat knowledge based rule ini akan sampai ke terakhir R10, maka program akan berhenti dan akan menyimpulkan dari fakta-fakta 3 ini. Kalau untuk gambaran dari knowledge based rules-nya seperti ini. Jika R1, rule 1, if A1 dan P5. Nah, kita punya A2, A4, A7. Di rule 1 tidak terpenuhi. Di R2, if A2 dan 4, kita terpenuhi rule-nya. Kita punya A2. Maka ada fakta baru, kita memiliki fakta baru yaitu P4. Kita simpan fakta baru yaitu P4. Di rule 3, kita tidak punya A3. Maka lewat. R4 kita tidak punya P5, maka lewat. R5 kita tidak punya fakta 5, A4, A6, maka lewat. R6 juga lewat. R7, nah di sini kita punya P4 yang tadi dari R2, yang selanjutnya A4, dari sini, dari fakta yang diperoleh, A7 juga ukuran rumah kecil, maka P2 fakta baru. Jadi kita punya fakta baru P2. Nah, lanjutkan ke rule selanjutnya, R8, itu kita tidak dapat A5, jadi lewat. R9, if P3 dan A4, maka P2. Nah, di sini P3-nya kita tidak memiliki. Balik lagi jadi ke P2. Jadi R10, nah yang terakhir R10, if A3 dan A4 dan A7 maka P1. A3-nya kita tidak mau. Nah, dalam programnya langsung berhenti dalam hal setelah selesai, maka yang terakhir yang kita ambil yaitu R7 tadi, P4, A4 dan A7 maka P2. Jadi fakta yang diperoleh dari A2, A4, A7 menghasilkan konklusi atau kesimpulan bahwa mahasiswa atau user di faktor tersebut adalah UKT kategori 2. Seperti itu. Untuk sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.